Di awal film, kita diperlihatkan ke sebuah kota Baltimore di Amerika. Malam itu bertepatan dengan malam tahun baru, jadi suasananya sangat ramai, hampir semua orang sedang berpesta untuk merayakan tahun baru. Terlihat orang-orang tajir sedang berpesta di sebuah hotel mewah sambil menikmati minuman dan bersenang-senang. Namun tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Satu persatu mereka tewas ditembak oleh seorang sniper misterius. Kemudian scene beralih ke seorang polisi wanita bernama Sarah yang saat itu sedang mendatangi sebuah bar. Tak berselang lama, dia menerima kabar dari rekannya bahwa ada tragedi penembakan di sebuah hotel. Tanpa buang waktu, Sarah pun langsung pergi ke lokasi kejadian. She stays. Sesampainya di hotel, Sarah meminta semua orang untuk mematikan lampu dan menjauh dari jendela. Hal ini dilakukan untuk mencegah jika terjadi serangan berikutnya. Dari laporan yang dia terima, jumlah korban penembakan sniper mencapai 29 orang. Namun sampai saat ini belum ada yang tahu apa motif dan tujuan si pelaku. Single bullet through north-facing window punctured the victim's head. Kemudian Sarah bersama tim kepolisian menggunakan alat laser untuk mencari posisi sniper sekaligus melacak arah tembakan. Ketika semua laser dinyalakan, sinarnya mengarah ke sebuah apartemen yang berada di samping hotel. Para polisi pun segera bersiap menuju apartemen tersebut. Namun yang terjadi, ledakan itu membuat semua orang panik ketakutan dan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Di tengah situasi itu, Sarah merekam orang-orang yang keluar gedung, siapa tahu si penembak ada di antara mereka yang menyamar sebagai pengunjung. Sementara tim kepolisian segera masuk ke apartemen yang baru saja meledak untuk memeriksa kondisi di sana. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan apapun yang bisa dijadikan barang bukti. Beberapa saat kemudian kita diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Anthony. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa pemilik apartemen tersebut. Namun ternyata apartemen itu tak ada penghuninya dan tidak ada yang memiliki. Tentu saja hal ini membuat penyelidikan mereka semakin sulit untuk memburu siapa pelaku penembakan tersebut. The whole thing, pull it out. Good luck with that. Dari tempat kejadian perkara, Anthony langsung mengadakan rapat mendadak bersama para polisi dan juga Sarah. Dalam rapat itu, Anthony menyatakan jika dirinya akan ikut serta dalam penyelidikan kasus penembakan brutal ini. PPD and PD succeed. We're gonna have to keep her. Tony juga berpendapat bahwa pelaku kemungkinan adalah seorang psikopat dan memiliki gangguan jiwa karena korban yang ditembak adalah warga sipil biasa dan tembakannya dilakukan secara acak tanpa ada target yang spesifik. Meski begitu, Anthony tetap mengingatkan semua orang agar selalu waspada karena sudah jelas pelakunya adalah seorang sniper berpengalaman. We find our guy. Begitu rapat selesai, Sarah menyempatkan diri berbincang dengan Anthony. Ia mengatakan setuju dengan analisa Anthony karena sejak awal Sarah juga merasa jika pelakunya pasti seseorang yang mengalami gangguan mental. Setelah itu, Sarah pamit pulang karena sudah larut malam. Lamar. Construct elaborate narratives in which they get to be the hero. Esok paginya, Anthony menelpon Sarah dan mengajaknya ngopi di sebuah kafe. Right now. Di pertemuan itu, Anthony meminta Sarah menjadi partnernya untuk menyelidiki kasus penembakan kemarin. Anthony mengatakan kalau dirinya akan turun langsung ke lapangan karena polisi lain tidak bisa diandalkan kalau tak ada cuan. Dia juga memberitahu jika mereka berdua berhasil menangkap si sniper, maka Sarah bisa naik jabatan. Tanpa pikir panjang, Sarah langsung menerima tawaran Anthony. Believe it or not, you're potentially a good detective. Close to that killer. Trust me. Setelah nongkrong di kafe, Anthony mengajak Sarah ke kantor FBI untuk membahas rencana demi mengungkap kasus ini. Sesampainya di sana, Anthony dan Sarah segera melakukan rapat bersama para petinggi FBI. Tak lama kemudian, seorang informan Anthony membawa kabar terbaru mengenai kamar apartemen yang kemarin diledakkan oleh pelaku.
Ternyata, kamar itu sering dibersihkan oleh 3 orang berbeda dan saat ini para polisi sedang mencari mereka bertiga supaya mendapatkan informasi. There has to be a clear chain of command. Selesai meeting, Sarah, Anthony, dan informannya pergi ke kamar jenazah untuk melihat para korban penembakan. Mereka sangat terkejut karena para korban nampak acak, mulai dari anak muda hingga orang lanjut usia. Dari sinilah Anthony dan Sarah semakin yakin bahwa pelaku memang memiliki gangguan mental atau bahkan psikopat. Tak lama kemudian mereka menerima laporan bahwa posisi pelaku sudah ditemukan yang saat ini berada di sebuah hotel. Tanpa buang waktu, mereka bergegas pergi menuju hotel tersebut. I'm hitting this. Sesampainya di sana, Anthony bertemu dengan seorang rekannya di FBI bernama Simon, yaitu orang yang pertama kali memberi kabar bahwa pelaku berada di hotel. Anthony pun bertanya, dari mana Simon yakin kalau orang di kamar hotel itu benar pelakunya dan apakah sudah dipastikan dengan jelas? Namun Simon menjawab bahwa ia belum memastikannya karena informasi itu ia dapatkan dari seorang temannya. Mendengar itu Anthony pun langsung marah kepada Simon karena hal ini bisa menyebabkan salah tangkap apalagi sekarang tim lapangan sudah bersiap untuk melakukan penyergapan. Now it seems the killer is among them. Setelah mendobrak kamar, ternyata dugaan mereka salah besar. Orang yang dicurigai itu bukanlah pelaku, tapi hanya seorang mahasiswa. Namun si mahasiswa justru panik dan takut dituduh macam-macam, dia nekat lompat dari gedung hingga tewas. Sepulang dari hotel, Anthony pun sangat murka dan langsung melabrak Simon karena gegabah menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Sejak saat itu, Anthony menyuruh teman-temannya agar tidak ikut terlibat dalam kasus ini karena dia ingin menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Kemudian, Anthony bersama Sarah dan seorang informan mendatangi 3 petugas kebersihan di apartemen tempat si sniper beraksi. Dari ketiganya, hanya 1 orang petugas yang bisa dimintai keterangan. Pria ini bernama Alex, yang saat itu sedang menggendong anaknya. Alex memberitahu, jika pada hari terakhir ia membersihkan kamar apartemen tersebut, ia sempat melihat seorang pria memakai hoodie masuk ke dalam kamar. Namun sayangnya, Alex tidak kenal dengan siapa pria tersebut. Untuk memastikannya, Sarah lalu memutar video yang sempat ia rekam ketika orang-orang sedang panik keluar dari apartemen. Sarah berharap bisa menemukan sosok pria yang memakai hoodie sesuai dengan cerita Alex. Namun setelah dia mencarinya dengan teliti, ternyata di rekaman itu tidak ada orang yang memakai hoodie. Dan hal ini membuat Sarah cukup frustasi. Saat hendak pulang, Sarah tiba-tiba diajak makan malam oleh Anthony. Dalam momen itu, Sarah menceritakan tentang masa lalunya yang pahit. Dulunya Sarah pernah mencintai seorang pria, namun dia justru dikhianati yang membuat hatinya hancur. Sarah yang merasa sangat kecewa, ia sempat akan mengakhiri hidupnya, namun pada akhirnya Sarah mengurungkan niatnya. Mendengar kisah itu, Anthony menasihati Sarah supaya bisa move on dan tidak terjebak pada masa lalu. Lebih baik Sarah fokus menatap masa depan, karena masih banyak pria baik yang mau menerima Sarah apa adanya, termasuk saya. Wiping everybody out, you turn it against yourself. Who operates him in return? Guys like that. Keesokan harinya, kita dibawa ke sebuah mall yang cukup terkenal di kota Baltimore. Nampak ada seorang pria memakai hoodie sedang masuk ke toilet, lalu membuka pakaiannya untuk membersihkan diri. Kemudian pria itu berjalan sambil membawa sebuah tas yang mencurigakan. 2 satpam yang melihatnya langsung menghentikan pria itu untuk memeriksa apa isi di dalam tasnya. Dan tiba-tiba, namun tanpa diduga, pria tersebut ternyata adalah pelaku penembakan yang selama ini diburu oleh Sarah dan Anthony. Di sisi lain, terlihat Sarah mendatangi sebuah toko senjata untuk mencari informasi tentang pelaku penembakan. Namun, pemilik toko mengaku tidak mengenal orang tersebut. Lagi pula, ia hanya menjual senjata kepada pihak aparat. I'm not doing anything illegal here. I'm gonna need a list of all of your clients. Di saat yang sama, Anthony tiba-tiba menelpon Sarah dan memberi kabar bahwa telah terjadi penembakan brutal di sebuah mall. Mendengar itu, Sarah langsung tancap gas menuju lokasi. I'm gonna get fired. Yeah. Sesampainya di sana, Sarah dibuat kaget karena beberapa satpam dan banyak pengunjung yang sudah bergelimpangan tak berdaya. Setelah itu, Sarah bersama Anthony memeriksa rekaman CCTV untuk melihat bagaimana si pelaku sedang beraksi.
Sayangnya, wajah si pelaku masih tidak kelihatan karena ia mengenakan hoodie. Kemudian si pelaku membuang jaketnya ke dalam tong sampah. Saat mereka memeriksanya, ternyata tong sampah itu sudah dibawa ke tempat pembuangan akhir. That's his shirt. Anthony meminta Sarah bersama seorang informan untuk segera mencari jaket si pelaku, sementara ia sendiri harus menghadiri rapat mendadak. Get out of here. Sesampainya di penampungan sampah, Sarah dan si informan mulai mencari-cari jaket si pelaku agar mendapatkan petunjuk, dan akhirnya mereka berdua berhasil menemukan jaket tersebut lalu membawanya ke kantor untuk diselidiki. Namun saat jaket itu diperiksa, sialnya tidak ada satupun petunjuk yang bisa ditemukan sehingga usaha Sarah menjadi sia-sia. All right, Arsenal keepers. We are here to identify a mass murder. Malam harinya ada beberapa perampok masuk ke sebuah minimarket dan kebetulan Sarah dan informan datang ke sana ingin membeli Nescafe. Tapi Sarah dan si informan tidak tinggal diam. Mereka memilih melawan para perampok hingga terjadilah baku tembak. Akhirnya, 3 perampok berhasil dilumpuhkan, sementara yang masih hidup langsung ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi. Don't fucking talk to me like that. I need to know what you do. Esok harinya, Anthony dan Sarah terlihat menghadiri rapat bersama para petinggi FBI untuk membahas tentang pelaku penembak misterius. Para petinggi FBI bertanya, kenapa Anthony sampai sekarang masih belum bisa menangkap si pelaku. Anthony pun menjawab bahwa si pelaku bukan orang sembarangan dan sangat profesional, bahkan tidak pernah meninggalkan jejak sekecil apapun ketika beraksi. Anthony berjanji akan segera menemukan pelakunya dan menuntaskan kasus ini dalam waktu seminggu. Namun atasannya tidak setuju dengan permintaan tersebut. Ia bahkan menegur Anthony karena memilih Sarah sebagai rekan dari pihak kepolisian, padahal FBI masih punya banyak agen yang jauh lebih berpengalaman dibanding Sarah. Alhasil Anthony dan Sarah diberhentikan dalam menangani kasus tersebut karena dianggap gagal menjalankan tugas. I know this man. Yeah, okay. Sesampainya di rumah, Sarah langsung menangis dan merasa kecewa karena dirinya tidak mampu mengungkap kasus penembakan misterius tersebut. Untuk menenangkan pikirannya, Sarah pun mencoba berendam di air hangat. Ketika pikiran Sarah mulai tenang, tiba-tiba dia teringat dengan petugas kebersihan bernama Alex. Sarah pun berniat menemui Alex untuk menggali informasi lebih lanjut tentang si pelaku. Keesokan paginya, Sarah bergegas mendatangi rumah Alex. Sesampainya di sana, Sarah bertanya apakah Alex masih mengingat wajah pria yang memakai hoodie saat berpapasan di apartemen. Alex menjelaskan bahwa dirinya masih sedikit ingat dengan ciri-ciri wajahnya, namun ia benar-benar tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Akhirnya Sarah meminta bantuan Anthony untuk mendatangkan seorang pelukis sketsa wajah profesional. Tak lama kemudian, Anthony datang membawa pelukis tersebut. Alex lalu menjelaskan detail ciri-ciri wajah pria misterius itu dan sang pelukis perlahan mulai menggambar wajah si pelaku. Beberapa saat kemudian, sketsa wajah itu selesai digambar sesuai dengan penjelasan Alex. Kemudian Anthony mengajak Sarah menemui temannya yang merupakan seorang mantan mafia. Setibanya di sana, Anthony langsung menunjukkan gambar sketsa tersebut sambil bertanya apakah temannya mengenali pria tersebut. Teman Anthony yang pernah menjadi bos mafia langsung mengenalinya. Dia menjelaskan bahwa pria itu bernama Julius, seorang mantan napi yang sekarang tinggal bersama ibunya. Anthony sangat berterima kasih kepada temannya lalu bergegas pergi menuju rumah Julius. 3 months later, extremely sensitive. Prison psychiatrist wrote. Sesampainya di sana, mereka berdua disambut oleh ibu kandung Julius yang bernama Maria. Dia dengan ramah mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Expected anything like this. I haven't seen him so happy since he was a child. Anthony kemudian menanyakan dengan sopan di mana keberadaan Julius saat ini. Tapi Maria menjawab bahwa Julius tidak pernah pulang sudah beberapa minggu. Anthony lalu meminta agar Maria mengungkapkan siapa sebenarnya Julius. Akhirnya Maria dengan jujur menjelaskan bahwa putranya yaitu Julius hanyalah pria biasa yang sejak lama mengalami gangguan jiwa.
Sejak kecil Julius dilatih menembak oleh ayahnya agar kelak bisa menjadi penembak jitu militer. Namun setelah Julius sudah mahir menembak, dia justru menembak mati ayahnya sendiri hanya karena kesal dengan kebiasaan sang ayah yang sering memutar musik dengan kencang. 2 pellets got him in the head. He spent hours lying in the grass with his rifle just looking at the moon. Ternyata Julius sangat membenci suara bising. Ibunya pun tahu bahwa Julius sudah membunuh banyak orang tak berdosa hanya karena mereka membuat keramaian. Sekarang Maria sudah ikhlas jika Julius harus ditangkap dan mendapat hukuman mati, karena jika dibiarkan bebas pasti akan memakan lebih banyak korban. Tapi saat ini Maria benar-benar tidak tahu di mana Julius bersembunyi. Namun tiba-tiba, sayangnya Anthony harus tewas secara tragis dan ternyata yang menembak adalah Julius yang dari tadi bersembunyi di halaman rumah. Sebelum Sarah juga dihabisi, Maria buru-buru keluar dan menghadangnya. Di sini Maria memohon agar Julius berhenti menghabisi nyawa orang tak bersalah dan lebih baik menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Karena Maria sudah tidak kuat lagi menanggung beban, sang ibu justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada terus mendengar kabar putranya yang sering membantai orang. Setelah ibunya meninggal, Julius keluar dari persembunyian dan terlihat sangat tenang mendekati Sarah untuk mengajaknya berbincang. Di sini Julius menjelaskan bahwa dirinya sangat benci dengan keramaian dan suara bising, apalagi kalau dia mendengar sound horeg, dan barang siapa yang memutarnya pasti akan dia bantai. Sarah pun berusaha menenangkannya, bahkan ia mengaku kalau dirinya juga tidak suka keramaian, sama seperti Julius. Di saat yang sama, pasukan FBI dan polisi tiba di lokasi karena sebelumnya Anthony sempat menghubungi mereka. Melihat itu, Julius langsung menyandera Sarah dan membawanya ke sebuah tempat rahasia. Di sana Sarah diikat pada sebuah tiang. Kemudian Julius mulai menembaki polisi yang datang mendekat. Shots fired! Shots fired! Ketika situasi semakin kacau, Sarah berkata bahwa dirinya juga memiliki gangguan mental seperti Julius. Ia memberitahu mencari Julius bukan untuk menangkapnya, melainkan karena ingin menemukan seseorang yang bisa sejalan dengannya. Mendengar itu, Julius mulai luluh dan memeluk Sarah. Namun tanpa diduga, Sarah justru menggigit leher Julius hingga membuatnya terluka parah. Kemudian Julius kabur ke belakang rumah, tapi langsung dikejar polisi dan FBI. Sementara itu Sarah berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya lalu keluar dari sana. Di luar, Sarah bertemu sang informan yang menanyakan keberadaan Anthony. Dengan berat hati, Sarah menjawab bahwa Anthony sudah tewas ditembak Julius. Di balik itu, para polisi dan FBI berhasil menemukan Julius yang sudah terkapar akibat kehabisan darah karena digigit oleh Sarah. Di sini Julius masih sempat ingin melawan sehingga dengan terpaksa para polisi dan FBI langsung mengeksekusinya. Keesokan harinya, Sarah dipanggil oleh para petinggi FBI dan kepolisian untuk memberikan keterangan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Sarah karena telah menyelesaikan kasus ini sehingga Julius si sniper psikopat akhirnya telah tewas. Atas prestasinya, Sarah diberikan bonus serta naik jabatan oleh atasannya dan tentu saja hal itu membuat Sarah senang. We don't. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.